Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kita berada di rumah Tuhan. Mari kita menyiapkan secara pribadi, kita masing-masing kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh. Mari saudara kita bisa mengucap syukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan atas setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hidup ini. Biarlah ibadah pada hari ini boleh jadi sukacita bagi kita semua. Mari kita masuk dalam saat ini. Ibadah pada pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan ibadah pada pagi ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Sungguh ini adalah saat yang indah kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat indah, saat kita ada di hadirat Tuhan, kita mau menikmati kasih kemurahan Tuhan.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, saat indah kami ada di hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kebaikan Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga minta ampuni setiap dosa kami. Biarlah hidup kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami dibentuk setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang sebaik kami Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Tuhan sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus yang bertakhta di atas pelayanan pada pagi ini. Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Setiap kami yang memberi persembahan Tuhan. Bila setiap persembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kami semua. Ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan beribadah dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kita berdiri, kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali silahkan kembali. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini, karena kita tahu bahwa hari ini hari yang ditetapkan Tuhan untuk kita beribadah, hari yang diberikan buat kita semua. Mari kita bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kebaikan. Amin. Mari kita bersuka.
kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, itu bisa diberikan buat Tuhan. Nyanyikan juga dengan iman kita dengan sungguh-sungguh. Apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita lihat, itu bisa diberikan Tuhan buat kita semua. diberkati oleh firman Tuhan, biarlah kita boleh menyiapkan hati kita, hidup kita, kita mau dijadikan Tuhan sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan boleh tumbuh, boleh berbuah, menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi dalam hadirat Tuhan, disitulah kita selalu mendapatkan kekuatan baru. Mari kita nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita. Tuhan, Kau selalu ada bersamaku di setiap musim hidupku, dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu ada bersamaku.
karena kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman yang meneguhkan kami sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami boleh dibangun di dalam persekutuan dengan Tuhan dan kami boleh memiliki kedekatan keintiman dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita berkekuatan dan berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ke-35. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Membangun Persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak boleh lupa. Ini sebelah kanan saya. 2, 3. Yang sebelah kiri saya. 2, 3. Iya. Tema kita pagi hari ini membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan persekutuan? Persekutuan itu berarti dipersatukan menjadi satu, menjadi kawan, ya, dipersatukan menjadi satu, menjadi kawan yang dekat. Di dalam persekutuan itu ada ikatan antara satu dengan yang lainnya. Ada hubungan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Kalau memiliki persekutuan dengan Tuhan, artinya kita dipersatukan dengan Tuhan, menjadi kawan yang dekat, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, yang sulit untuk dipisahkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah kita memilikinya? Di dalam Yohanes dilukiskan, digambarkan hubungan yang dekat dengan Tuhan itu seperti hubungan ranting anggur dengan pokoknya.
Kita dengan Tuhan seharusnya seperti ranting anggur dengan pokoknya, yang menempel, yang dekat, yang erat, yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada waktu ranting dipisahkan dari pokoknya, dia akan kering dan tidak menghasilkan buah apa-apa. Saudara sekalian, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak terjadi begitu saja. Tidak otomatis waktu kita menjadi orang Kristen, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita dibaptiskan, otomatis kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan pun belum tentu memiliki persekutuan atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi, persekutuan dengan Tuhan itu harus diupayakan, harus dibangun. Bapak Ibu kalau melihat bagaimana orang mendirikan bangunan, tidak langsung berdiri bangunan itu. Ada fondasi, kemudian dinaikkan, dan dikerjakan sampai berdiri satu bangunan. Perlu waktu, ya, perlu proses, tidak simsalabim kemudian jadilah sebuah bangunan. Demikian juga dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Perlu waktu untuk kita membangunnya, perlu proses untuk kita membangunnya sampai kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca di sini, Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang baik di dalam membangun hubungan dengan Bapa di surga, yaitu melalui doa. Jadi melalui doa, keintiman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dapat dibangun, dapat dieratkan, dapat didekatkan. Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Doa menghubungkan Yesus dengan Bapa di surga, sehingga memiliki satu hubungan yang dekat, memiliki satu hubungan yang erat, yang sulit, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi doa adalah satu cara kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Saudara sekalian, saudara pernah mendengar Isaac Newton? Ya, dia seorang ilmuwan. Dia mengatakan bahwa dengan teleskop, satu alat, ya, dia bisa melihat seperti lebih dekat sehingga lebih jelas benda-benda di angkasa, ya, gugusan bintang, ya, tata surya, planet-planet. Dia bisa melihat dengan seperti lebih dekat dan lebih jelas. Tapi dia mengatakan berikutnya, pada saat dia mengesampingkan teleskop itu, dia meletakkan teleskop itu, dan dia masuk kamar untuk berdoa. Di situ dia mengatakan bisa melihat surga dengan lebih jelas dan membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Ini seorang ilmuwan, saudara, mengaminkan, menyatakan bahwa sungguh dengan doa akan membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita bisa berdoa, ya, masing-masing kita bisa berdoa. Tetapi kita seringkali lupa untuk berdoa, sehingga kita tidak memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa seharusnya menjadi satu hal yang biasa di dalam kehidupan kita, satu kebiasaan
tapi bukan kebiasaan tanpa makna, tapi sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita. Di dalam sebuah camp sekutu, ada seorang perwira lapor sama sang jenderal, Jenderal Jackson namanya. Dia berkata kepada sang jenderal, "Jenderal, di perkemahan sebelah sana itu ada suara yang ribut, suara yang ramai, suara yang gaduh." Kemudian sang jenderal tanya, "Suara apa itu? Apakah suara orang-orang mabuk? Tentara-tentara yang mabuk?" "Bukan." "Jadi suara yang seperti apa?" tanya sang jenderal kepada sang perwira. "Begini jenderal, mereka pertama-tama menyanyi. Ya, menyanyi. Kemudian setelah itu mereka mulai berdoa, ya berkata-kata di dalam doa." "Oh begitu," kata sang jenderal. Perwira ngomong lagi, "Jenderal, tapi bukankah di dalam camp kita ada satu peraturan bahwa kalau mengeluarkan suara-suara yang tidak biasa itu dihukum?" Jenderal bilang, "Ya, saya mengerti. Saya berharap mulai hari ini suara doa, ya, suara-suara orang berdoa menjadi satu hal yang biasa, bukan suatu hal yang tidak biasa." Saudara sekalian, Jenderal Jackson ini seorang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu benar bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan seharusnya menjadikan doa sebagai satu kebiasaan di dalam hidupnya. Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Dia memiliki satu kebiasaan berdoa. Dia menyediakan waktu untuk berdoa. Saudara sekalian, di dalam Alkitab memang tidak dituliskan, ya, bahwa kita harus berdoa pada jam-jam sekian. Tetapi Yesus memberikan satu teladan yang baik, bahwa Yesus waktu pagi-pagi, ya, dia mengambil waktu terlebih dahulu untuk dia berdoa kepada Bapaknya. Kenapa pagi? Ya, sebenarnya kalau kita berpikir, ini sungguh satu waktu yang baik. Pagi hari sebelum kita memulai kesibukan kita, sebelum kita memulai pekerjaan kita, sebelum pikiran kita ya terisi bermacam-macam hal, kita boleh berdoa kepada Tuhan, mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, pagi-pagi ini memang waktu yang tidak mudah bagi banyak orang. Banyak orang punya alasan tidak berdoa pada waktu pagi hari, tidak bertemu dengan Tuhan pagi hari. Dia mengatakan, "Saya sulit untuk bangun pagi, saya repot waktu pagi hari, banyak hal yang harus saya kerjakan pagi hari." Sebenarnya kalau kita mau, pasti kita bisa menyediakan waktu di pagi hari. Pasti setiap kita bisa. Buktinya apa, saudara? Kalau kita mau ke airport, ya kalau kita di sini penerbangan pertama agak siang ya. Kalau di Soekarno-Hatta bisa kita bangun pagi karena pesawat kita jam 5 pagi. Kita bangun jam 3 pun bisa. Kalau bisa untuk itu, seharusnya bisa untuk yang lain, bukan? Ya tidak? Kita takut ketinggalan pesawat, karena pesawat tidak akan menunggu kita. Kita yang harus menunggu pesawat. Kita bisa bangun pagi hari untuk hal itu. Seharusnya bisa pagi hari untuk kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita memang harus lebih bijak di dalam mengatur waktu, ya. Saya juga termasuk orang yang sulit untuk tidur agak sore, ya. Saya tidur cukup malam. Kalau kita mau merencanakan pagi hari bertemu dengan Tuhan di dalam doa, berbicara dengan Tuhan melalui doa,
mendengar suara Tuhan pada saat kita berdoa, kita harus mengatur waktu untuk istirahat lebih awal sehingga kita bisa bangun pagi. Ya, Tuhan itu sudah memberikan teladan yang baik. Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa malam, bersaat teduh malam. Boleh. Prinsipnya di sini adalah menyediakan waktu. Saya senang ya melihat saudara kita dari kepercayaan yang lain itu memiliki waktu yang pasti untuk berdoa. Ya, kita sebenarnya bersyukur juga ya bahwa kita memiliki kesempatan setiap waktu untuk berdoa. Tetapi karena banyaknya kesempatan untuk berdoa, kita tidak berdoa dan melewatkan waktu-waktu doa. Jadi prinsipnya di sini adalah kita menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk bersaat teduh, mendengarkan suara Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kalau orang berkomunikasi itu tidak satu arah, saudara sekalian. Ya, kalau satu arah itu namanya pidato. Ya, kalau orang berkomunikasi gantian ngomong. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Kita gantian ngomong. Kita ngomong sama Tuhan melalui doa pujian kita. Tuhan ngomong sama kita melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Saudara sekalian, doa di sini juga bukan doa yang hanya meminta-minta. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus konsisten dengan pengajarannya dan melakukannya. Dia mengajarkan doa Bapa kami itu isinya bukan hanya sekedar permintaan, permohonan, tapi di situ ada pengagungan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu satu pengagungan kepada Tuhan. Dan kemudian ada juga tentang pemberesan dosa, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang melukai Tuhan, melukai hati Tuhan, apa yang belum kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, kita terus bereskan di situ. Kalau kita masih belum bisa mengampuni, kita ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, aku belum bisa mengampuni, tapi aku mau mengampuni. Tuhan, tolong aku. Nah, itu satu pemberesan di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kesombongan saudara. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni, kok sombong ya Tuhan, tolong aku untuk lebih rendah hati. Kita berbicara kepada Tuhan, menggumuli firman Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian doa-doa permohonan. Jadi sekali lagi doa yang dimaksud di sini bukan doa sekadar doa makan, ya, doa tidur, doa memohon, bukan saudara sekalian. Ada doa syukur, ada doa pengagungan, penyembahan akan Tuhan. Juga doa-doa pengakuan dosa, pemberesan dosa di hadapan Tuhan. Jadi doa di sini sudah menjadi kebutuhan kita. Tapi banyak orang Kristen menjadikan doa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Ini bukan berarti saudara tidak boleh berdoa untuk usaha saudara. Tapi kalau saudara hanya berdoa semata-mata supaya Tuhan memberkati usaha saudara, itu kita berarti menjadikan doa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita akan menjadikan doa sebagai kebutuhan kita, saudara sekalian. Saudara yang terkasih, mari kita menyediakan waktu di dalam hidup kita. Coba kita pikirkan, saudara sekalian, di dalam hidup kita selama 24 jam, sepertiga dari hari kita untuk kita tidur, ya, 8 jam kita tidur, ya, mau tidur malam, tidur siang, hampir 8 jam untuk tidur sepertiga. Kemudian 8 jam lebih, ya, 10 jam kita bekerja, sudah 18. Ya, untuk makan, untuk mandi, sisanya untuk apa, saudara sekalian?
Sisanya untuk apa? Apakah ada waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan Yesus di dalam kesibukannya tetap membangun persekutuan dengan Bapa. Ya, jadi seorang yang membangun persekutuan dengan Tuhan itu adalah seorang yang menyediakan waktu untuk berdoa. Kemudian seorang yang membangun persekutuan dengan Tuhan itu juga seorang yang menjadikan doa di atas kesibukannya. Saya mengajak membaca tadi sebelum ayat 35 supaya kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki kesibukan yang luar biasa. Hari sebelumnya itu dibawa kepada Yesus banyak orang yang sakit, ya, bermacam-macam orang sakit dan juga kerasukan. Ya, mereka berkumpul di depan pintu untuk mendapat pelayanan Yesus. Ini bukan hanya satu dua, saudara sekalian. Banyak orang, ini merupakan satu hal yang cukup menguras tenaga dan melelahkan. Kalau kita lihat mungkin di hari-hari lain, selain menyembuhkan orang, ya, selain melepaskan orang dari kerasukan setan, Yesus mengajar, Yesus juga bersosialisasi, menghadiri undangan-undangan. Yesus pribadi yang sibuk, saudara sekalian. Tapi di atas kesibukannya itu, dia tetap menyediakan waktu untuk berdoa, menyiapkan waktu untuk membangun keintiman, kedekatan dengan Bapa. Orang sekarang tidak ada orang yang nggak sibuk, ya, semuanya sibuk. Kita seringkali menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak berdoa, ya, saudara sekalian. Tapi saudara, sempat nggak nonton TV? Sempat nggak kita main HP? Sempat. Kalau sempat main HP, sempat nonton TV, seharusnya kita juga sempat untuk berdoa, saudara sekalian. Hari Kamis adalah satu wadah bagi kita untuk berdoa bersama. Ya, jemaat kita banyak, tapi kalau saudara datang Kamis, yang datang nggak sampai 40 orang, saudara. Ya, jadi mengundang saudara untuk kita membangun kehidupan bersama dengan Tuhan juga melalui doa bersama, saudara sekalian. Saudara sekalian, Yesus sibuk, tapi Yesus tak memiliki waktu membangun kedekatan dengan Bapa dengan doa. Semua sibuk, ya? Semua sibuk? Sibuk. Pengen nggak sibuk? Pengen nggak sibuk? Mau nggak sibuk? Saudara, saya memberi waktu memikirkan ini, saudara. Kita seringkali menjadikan kesibukan sebagai alasan. Aduh Tuhan, maafkan saya, ya. Maafkan saya Tuhan, saya sibuk, saya nggak sempat untuk berdoa. Saya ngerti kalau Tuhan jawab gini, saudara. Oke, saya akan buat kamu tidak sibuk. Siapa yang tidak sibuk, saudara? Biasanya waktu kita sakit dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, itulah kita tidak sibuk. Kita tidak melakukan apa-apa karena kita tidak berdaya. Mau nggak dibuat Tuhan nggak sibuk? Mau? Enggak, langsung bilang, Tuhan, enggak Tuhan, saya nggak mau Tuhan, buat saya nggak sibuk. Yang ngeri, saudara, waktu saya memikirkan, ya, kalau Tuhan mengizinkan kita, membuat kita tidak sibuk. Jadi mulai hari ini mari kita sama-sama tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak berdoa, alasan untuk tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang pekerjaan saudara sekalian, pagi hari ataupun di dalam bagian hari yang lain, nggak ada habis-habisnya, ya. Sudah mulai mengerjakan itu, langsung merembet, mengerjakan itu, kerjakan itu, tidak ada habis-habisnya.
Oleh karena itu mari kita akan sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan, menggumuli firman Tuhan, memikir-mikirkan apakah saya sudah melakukan firman Tuhan atau belum, firman Tuhan mana yang belum saya lakukan, digumuli, diusahakan dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kesudahan dunia, waktu Tuhan memanggil kita, ya, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, ya, hai hambaku yang setia, masuklah, turutlah dengan kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sampai saudaraku sekalian, kita mau masuk bersama persekutuan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau dari tempat ini. Karena orang-orang yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan di kekekalan bukan hanya orang yang mengaku Yesus dengan mulutnya, tetapi ada orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menggumuli bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai bilang, Tuhan, aku itu anggota di KBJ Tuhan, tiap minggu aku pergi. Tapi Tuhan tetap mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Biarlah sangat persekutuan dengan Tuhan menjadikan kita makin mengenal Tuhan, dan kita dikenal Tuhan, dan kita akan masuk di dalam kerajaan Tuhan bersama-sama. Dan saat inilah mulainya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara sekalian. Biarlah saat ini menjadi saat bagi kita untuk kita bertekad membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau hari ini, waktu-waktu ini kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, mari kita bersama-sama memulainya. Kita memiliki komitmen untuk menyediakan waktu, mengutamakan persekutuan Tuhan di atas segala kesibukan kita. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu ada, kapan Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu, hari ini ada saatnya kita memulai persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak menyesal di dalam kekekalan, karena kita mengenal dan kita dikenal oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami bertekad untuk boleh sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu sungguh Tuhan. Kami boleh berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi kami yang memiliki banyak waktu, biarlah lebih-lebih lagi Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menarikan pujian pengampunan kita. Doxiologi.
Sebab di sanalah tempat di mana kita bertumbuh secara rohani dan hidup kita menjadi berkat. Kini pulanglah arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.